gitu terus. Iya, terus karena kena dong. ya hampir sih ya, cuman kayak polisinya tuh udah Ya udahlah. Baik lah ya dia baik kayak lah gitu. ya, baik lah Untung ya. dia nggak langsung berhentiin tilang dan Oh, udah. Oh, udah. Oh, Oke. iya. Hiya. Halo teman-teman, welcome back to Sparkling Online Service. Harusnya rame tuh ya, rame. Nggak apa-apa lah ya. Iya, Sebentar lagi. Oke, tapi kita udah nggak sabar nih, Za. Karena kita udah berapa lama sih ibadah online? Udah 3,5 bulan ya. Tiga setengah bulan lah ya. 3,5 bulan, Udah cukup benar. lama teman-teman dan semuanya serba online. Bener. Semua serba online dan Nggak cuma ibadah tapi juga komsel, pemuritan, meeting semua serba online, teman. Dan termasuk yang wisuda juga. Oh iya, wisuda graduation ya teman-teman, congratulations. Yang udah wisuda. Wisuda LDR 2020 ya. Betul, itu Luar biasa. jadi angkatan yang berbeda, angkatan 2020 ya. Spesial banget. Betul, graduation SD, SMP, SMA, ataupun yang kuliah. Benar. Sekali lagi kita mau ucapin congratulations. Selamat teman-teman atas wisuda Yes. dan masuk ke new chapter lah ya. Asik. New chapter. Gak cuma new chapter tapi juga ada new normal. Asik. bener banget. Ada new normal nih, Za. Benar-benar. Anyway, ini kan udah masuk new normal ya. Betul. Dan gua tuh udah melihat banyak banget pusat perbelanjaan yang buka. Iya, beberapa mall di kota-kota besar udah dibuka dengan situasi dan suasana yang berbeda. Berbeda banget. Lu udah pernah ya, Za? Udah dong. Udah pernah. Udah keluar. Gitu. Udah, dan Apa itu itu? beda banget. Kita tuh semua serba barcode. Iya, serba barcode, serba sensor juga. Sensor dan Terus cashless juga. cashless juga, dan pokoknya beda banget dari yang dulu sama yang sekarang. Betul, kayak lagu gitu ya. Kalau yang dulu bukan yang sekarang. Kayak lagu gitu. Tapi ya memang itulah new normal ya. Siap nggak siap kita harus hadapin ya. Buat teman-teman juga di rumah semua kita harus siap untuk hadapin new normal yang ada. Tapi tetap kita mau himbau teman-teman untuk gak usah keluar rumah meskipun lagi new normal gini ya. Betul. Kalau bisa serba online ya udahlah online dulu aja lah teman-teman. Untuk situasi yang lebih baik lah ya intinya. Asik. Kalau terdesak tetap harus jaga dengan protokol kesehatan yang ada ya. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan juga jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Betul banget. So, langsung aja nih ya. Kita udah siap untuk kita perasaan worship dan mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena hari ini berbeda, Za. Benar. Nggak cuma satu tapi ada banyak. Ada Asik. Ini spesial nih hari ini. So teman-teman langsung check this out. Shalom Sparkling, apa kabarnya hari ini? Wow, mari sama-sama kita mau antusias karena hari ini Dialah yang ada hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Mari dengan antusias kita mau sama-sama berdoa untuk kita boleh sama-sama ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kondisi kami hari ini, apapun yang kami alami, hari ini kami mau tetap bersuka cita untuk kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus setiap kita yang antusias. Mari sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama berikan pujian terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang datang dan bertata buat setiap hidup kita. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Because you are good for me, Tuhan. Took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life found, leave the 99.
Sebab hari ini Tuhan, firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak sama dengan yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah hatimu menjadi gelisah ataupun takut. Hari ini kami tahu Tuhan, damai sejahtera-Mu ada buat setiap kami. Hari ini kami tahu siapa Tuhan kami. I know you are God for me. Yes, Kami tahu hari ini damai sejahtera-Mu ada buat setiap kami. Hari ini kami gak akan takut. Hari ini kami gak akan gelisah. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan buat setiap kami. Kau Tuhan kami, Kau penyelamat kami. Kami percaya padamu Tuhan. Never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Kami tahu Kau satu-satunya Allah buat setiap kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau hari ini Tuhan, setiap pujian kami tinggikan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman Sparkling semuanya. Halo teman-teman. Ya, semoga teman-teman ada dalam keadaan yang sehat ya, yang baik-baik saja teman-teman. Oke, kita hari ini mau belajar satu tema teman-teman. Boleh sambil, tapi sebelum kita mulai teman-teman boleh ambil snacknya dulu gitu ya, terus boleh ambil kopi, tehnya gitu ya, minumannya, karena kita akan agak mikir hari ini. Siapin Alkitabnya juga ya. Kalau Anda masih berbaring di kasur, bangun Anda ya gitu. Saya tahu pasti ada beberapa yang masih kayak begitu gitu. Ya, get up, bangun ya. Oke. Kita hari ini akan belajar sama-sama tentang kasih, love way ya. Love ya. Jadi iya, love. Agape. Agape, wah good ya, agape, bahasa ini ya, bahasa Yunaninya gitu. Jadi teman-teman, gue mau tanya nih ya ke Indri, Freddy, Glenis, kira-kira apa sih yang menjadi pembeda, yang paling menjadi pembeda itu? Saya kalau lu ketemu nih di jalan atau lu ketemu di mana out of nowhere yang lu nggak kenal gitu segala, lu bisa tahu dia itu Kristen, dia itu pengikut Yesus kayak gitu. Apa sih yang jadi pembeda? Ya kan, gue udah ngomong judulnya sih, jadi salah. Jadi it's okay. Menurut lu gimana gitu? Ada kalung salib. Ada kalung salib, oke. Playlistnya lagu rohani. Playlistnya lagu Kalau rohani. di senandung lagu-lagu gereja kayak Protestan gitu. Oh, Langsung kayak oke, label oke. gitu. Oke. Lu gimana, Fred? Sebenarnya tadi gue pengen bilang kalung salib. Cuman itu kan kelihatan ya. Mungkin baju kali ya. Jadi baju salib. Bajunya bisa quotes itu ayat-ayat. Quotes ayat gitu ya. Apa? Atau kalau kadang kan juga banyak yang tato atau apa. Atau bahasa Ibrani gitu ya gitu. Tato salib gitu di sini. Ya. Kalau lingkaran lebih kecil deh mungkin saya kalau teman-teman gitu atau apa gitu. Saya kalau yang kita sebut pengikut Yesusnya kayak gimana sih gitu. Yang udah kenalan lah gitu sifatnya. Teman-teman nilai dia itu pengikut Yesus kayak gimana?
Ini pengikut Kristus sejati nih gitu. Sibuk Apa? komsel. Sibuk komsel. Oh. Gitu. One on one. One on one, oke. Sibuk pokoknya kayak hari Minggu gue ke gereja, gue nggak bisa diganggu gugat. Saat teduh setiap hari, woi. Iya, iya. Posting storiesnya firman Tuhan. Posting storiesnya firman Tuhan gitu ya. Freddy, Indri? Kalau gue sih lebih taunya bahwa dia tuh nge-share kan satu dulu nih. Terus dia nge-share ke kita dan share tiap hari nge-share satu dua. Stories pun sama. Story-nya tentang Tuhan, anything lah gitu. All about Jesus. Indri gimana? Mungkin yang kata-katanya menenangkan ya. Wih, kata-katanya menenangkan. Yang bisa memberi nasihat Oke, gitu. wih, dia bisa memberi nasihat kayak gitu. Iya, baiklah. Nah, jadi teman-teman hari ini kita mau bahas tentang kasih gitu. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalkan baca di Alkitab gitu ya, entah digital atau buku terserah gitu. Dari sekian banyak perintah Yesus, yang mana sih yang paling penting? Yang mana sih yang paling utama? Ya, dia bilang kan ya, Yesus itu bilang langsung kayak gitu. Yang paling utama itu ada dua, gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu dan sebagainya, gitu. Terus dan kasihlah sesama manusia, kayak gitu. Jadi atas dan ke samping sesama. Iya gitu. Jadi semua perintah kayak apa ya? Saat teduh, saat apa lagi? Perintah jangan ngomong kasar, yang lain-lain. Hukum Taurat gitu. ya. Hukum Taurat itu semua ke cover gitu. Itu semua ke cover kalau apa? Kita melakukan perintah yang ini gitu. Jadi Kristen itu akan disebut benar-benar Kristen kalau dia melakukan yang namanya kasih, gitu. Nah, masalahnya kasih yang kita tangkap ini mungkin berbeda. Iya. Makanya hari ini kita mau cocokin nih, mau samain kayak gitu ya. Ini Kita Fred, mau gue kasih lo kopi. Oh iya. Nah, ini kasih. Kasih, Kasih, gue kan? kasih kopi, gitu. kasih. Katanya kan kasih. Betul gitu. Tapi gue lagi butuh handphone sih. Gue lagi butuh handphone. Baik-baik. Pinter lo ya. Tolong ya. Bahkan kalau di ini ya, kalau di bahasa Inggris itu lebih ini. Lebih dalam biasanya ya, maknanya bisa. Enggak, Enggak, malah justru lebih dangkal. lebih- Justru lebih dangkal. Iya, gitu. lebih general ya. Iya, lebih. Kayak kita Jadi bisa- kalau di dalam ilmu bahasa itu ini sulit banget untuk cari dua kata dari bahasa yang berbeda yang artinya sepadan gitu. Lu bisa dalam saat yang sama ngomong I love pizza gitu, tapi lu bisa bilang I love your mom gitu. Dan love-nya itu beda gitu. Nggak maksud gue. Iya. Saya lu bisa ngomong pakai kata love buat kasih tahu I love coffee gitu kan. Ini coffee nih gitu. Kita sambil ngopi by the way ya gitu. Terus bisa juga I love itu yang kayak apa? Lu mau spend waktu sebanyak mungkin bersama orang yang lu kasih gitu. Dan kalau pengertiannya sama, mak lu pasti sedih banget gitu. Nah, enggak maksudnya gitu. Kalau lu ngomong I love pizza sama I love you mom gitu. Pakai kata love yang sama gitu, pakai kata kasih yang sama gitu. Mamamu pasti sedih begitu. Ya kira-kira seperti itu gitu. Ya makanya kita mau samain nih gitu ya, seperti apa. Nah, teman-teman kalau misalkan mau belajar kasih itu banyak ya, di Alkitab banyak dimension, tapi yang paling detail dimension itu di 1 Korintus 13 gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut kita ini dulu ya, cari tahu dulu. Nah, gue ceritain dulu background story-nya. Mungkin Jadi, teman-teman bisa sambil buka juga 1 Korintus bisa. 13. 1 Korintus 13 kita akan ini. Sebenarnya dari 12 ayat paling terakhir sih, itu lanjutannya ke 13 kayak gitu. Ya. Jadi boleh sambil prepare kayak gitu. Nah, Korintus itu kota pelabuhan. Ya, bayangin dulu ya, kota pelabuhan, port. Ya, jadi di situ banyak orang lalu lalang, metropolitan lah gitu. Karena kan pelabuhan kan, banyak kapal ngumpul, banyak dari berbagai negara. Kayak Jadi, Batavia lah ya. iya kayak Jakarta gitu, bener kayak Batavia gitu ya. Jadi banyak budaya nyampur di sana begitu. Ada orang Romawi, orang Yunani segala macam. Nah terus Paulus pakai kesempatan itu buat memberitakan tentang Yesus di sana. Jadi Paulus itu pelayanan di sana 1,5 tahun gitu ya di sana, dan dia mulai preaching ya, dia mulai khotbah, mulai mengabarkan Injil, mulai beritain tentang Yesus di sana gitu, dan mulailah muncul ada pengikutnya. Nah terus habis itu nggak lama kemudian setelah 1,5 tahun berjalan ya, pengikutnya udah settle gitu ya, udah terbentuk lah gitu ya, udah bisa saling udah bisa berdiri sendiri, itu Paulus pindah ke kota lain gitu. Dia jadi kayak gitu ceritanya, kota Korintus. Nah, masalah itu kan pelabuhan tuh gitu ya. Saya metropolitan, banyak banget orang gitu. Kayak di situ banyak value, banyak nilai-nilai dari masing-masing orang itu. Jadi nggak lama kemudian Paulus dengar berita gitu. Jadi 1 Korintus ini tuh reply surat gitu, balasan surat ya dari surat sebelumnya gitu. Jadi ternyata di Korintus itu ya karena banyak orang itu gitu ya, banyak masalah terjadi gitu, mulai dari masalah makanan misalnya, for example gitu. Di sana kan ada orang Yunani, orang Romawi juga gitu ya di sana. Jadi kalau makanan habis dikasih persembahan buat
orang di Yunani, buat dewa Yunani, dewa Romawi, nggak boleh kita makan, itu ada debat kayak gitu. Ada boleh nggak apa-apa, kan Kristus menciptakan segalanya gitu. Itu makannya didebatin kayak gitu. Kebayang? Terus habis itu kayak apa? Ada yang inilah lebih mendukung Paulus, Apolos, gitu ya, case seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan lebih ekstrim, ada case apa? Karena itu ya, karena banyak background, banyak orang gitu. Ada yang kalau di Yunani itu ada namanya kuil Artemis. Hah? Bukan Artemis. Kuil gue nggak tahu nama dewanya. Nama dewanya itu Aphrodite gitu ya. Jadi dewa Aphrodite itu dewa seksual gitu. Lu kalau mau menyembah dewa Aphrodite itu ya lu have sex gitu di kuilnya dia gitu. Sampai kayak begitu. Jadi sampai di Korintus itu ada orang yang bahkan tidur sama ibu mertuanya sendiri. Gitu. Jadi kasusnya sampai sebegitu parahnya. Gitu ya, di kota Korintus, sebegitu crowdednya gitu. Terus habis itu di pertemuan ibadah nih ya. Gitu. Di sana tuh ada orang yang berkata-kata pakai, kalau kata Alkitab tuh berkata-kata pakai bahasa yang tidak dimengerti gitu ya, pakai bahasa asing gitu. Teriak-teriak kenceng ganggu orang lain. Gitu. Anggap ya. Jadi orang lain jadi nggak bisa beribadah. Terus kayak semua orang pada mau ngomong gitu di sana. Maksudnya kayak menunjukkan kerohanian. Iya betul gitu. Pada mau ngajar semua orang kayak gitu. Nah terus, tunggu dulu gitu. Pokoknya rusuh banget lah kayak gitu. Kebayang ya? Duluan ya. Rusuh banget lah di situ. Atau mungkin gitu. bisa dibayangin ada yang ngeroh banget gitu ya. Iya. Bahasa roh. Gitu. Saya kalau tanya di pertemuan ibadah jadi itu rusuh banget itu. Dan Paulus replied pakai kasih. Gitu. Jadi kayak apa ya? Paulus 1 Korintus itu ditulis untuk address isu itu gitu ya, untuk jawab, untuk memberikan respon Paulus gitu ya. Buat ini kalau masalah ini tangan ini, masalah ini tangannya gini, masalah ini tangan gini. Dan di 1 Korintus terutama pasal 13 kita akan ketemu yang namanya kasih. Gitu. Jadi ngerti ya background story-nya itu gitu. Nah, coba kita baca. Ini buat address ini nih gitu. Makanya 1 Korintus 13-nya kadang dipakai buat ayat nikahan gitu. Enggak, padahal tujuan aslinya ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi cerita aslinya begitu. Nah, kita mulai dari 12 ayat terakhir dulu ya. Gua akan bacain buat teman-teman. Nah, jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Itu dia jelasin tentang karunia-karunia ya. Banyak anggota satu tubuh gitu ya, itu dia lagi nasehatin lah gitu. Terus nah di sini nih, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi ya. Kemudian pasal 13 ya, nasihat Paulus tuh gini buat orang-orang Korintus ya, buat jemaat Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bayangin situasi di Korintus ya pas ini. Tuh, jadi Paulus tuh lagi marahin orang Korintus gitu. Ya. Kalau lu skillful, lu bisa lu bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun kalau lu nggak punya kasih itu sia-sia gitu. Ya. Terus ini di ayat 4 mulai di-describe gitu ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar,
tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Beda ya kalau tahu background story-nya ya. Ya, kita kalau baca ini kan kayak terutama di part kasih sabar, kasih ini ya udah gitu, biasa aja kayak gitu. Tapi kalau teman-teman tahu gitu ya, di kota Korintus se-crowded itu. Dan apa? Nasihat Paulus, kasih. Itu jawaban untuk segala permasalahan metropolitan. Iya. Jawaban untuk permasalahan segala metropolitan kayak gitu. Nah, terus so what is love? Apa kasih itu? Ya. Kalau di Indonesia agak mending ya, kasih, cinta gitu ya, bisa ada pembedanya gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris love gitu, sulit banget tuh membedakannya itu. I love coffee, I love pizza gitu, I love you, itu kan beda meaningnya kan. Gitu. Tapi kalau di Yunani dipecah sampai 4 gitu ya, agape, filio, terus storge sama eros. Gitu. Dan ini yang kita akan bahas agape. So, what is agape? Nah, kita seringkali mikir gini, kasih itu perasaan, feeling, gitu ya. Kita seringkali mikir itu. Nah, tapi kasih yang diajarkan oleh Kristus dan diajarkan oleh Paulus di sini juga itu bukan yang kayak begitu. Sepertinya berbeda. Jadi uniknya jemaat Korintus itu belajar kasih itu bukan dari teori, ya, bukan dari kayak pengertian kamus gitu ya, tapi mereka benar-benar mengalami. Jadi kasih yang dimaksud di 1 Korintus 13 ini adalah kasih yang kita akan mengutamakan orang lain. Ini bahasa gue sendiri ya, by the way, kayak gitu. Ya, kira-kira yang dimaksud sih. Yang mengutamakan orang lain, baik suka ataupun tidak suka kita akan melakukannya. Dan kasih itu pasti ada buktinya, gitu, bisa dibuktikan. Jadi kasih itu nggak bisa hanya dalam hati. Kalau misalkan menurut ini ya, menurut 1 Korintus. Nanti kita akan korek detail. Ya, kenapa sih nggak bisa cuma dalam perasaan? Nggak bisa feeling doang. Lu nggak bisa cuma say I love you, gitu. Harus ada proof, ya. Orang-orang single gitu, di sana atau yang sudah berpasangan ya, kalau pasangan Anda ngomong I love you gitu, minta buktinya begitu. Ya, seriously gitu. Jadi contoh. Gue akan jelaskan lebih detail. Misalnya gini. Jadi kalau kasih yang dimaksud di 1 Korintus 13 itu gitu, harus ada proofnya gitu, harus ada buktinya. Ini contoh ya, Galatia 2:20 ya. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri hidup. Nah, kita akan skip ke bagian bawah gitu ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Anak Allah telah mengasihi aku. Ya, Yesus telah mengasihi kita. Ya, mengasihi kita. Buktinya apa? Menyerahkan diri. Menyerahkan dirinya. Gitu. Ada buktinya. Gitu. Kasih itu harus berasa gitu. Harus ada buktinya. Gitu. Agree ya? Nah, kita seringkali mikir perspektif kita kan dulu gue juga seperti itu. Gitu. Kasih itu feeling aja gitu. Oh ya, gue mau mengasihi dia. Oh enggak gitu. Kalau menurut 1 Korintus kasih seneng gak seneng lo lakuin dan ada buktinya. Bukan karena like and dislike ya. Betul. Gue seneng sama Indri, gue akan mengasihi dia. Tapi karena gue kesel sama Freddy, ya udah. Gue akan ngeselin acuh tak acuh gitu. Tapi harus sama ya, ukuran yang gue lakukan untuk Indri dan Freddy harusnya sama. Iya. Baru itu bisa dikatakan gue mengasihi. Betul. 1 Korintus itu bilangnya begitu. Karena semua manusia imago Dei, ciptaan Tuhan gitu. Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu. Jadi seneng nggak seneng kita mengasihi gitu. Iya. Ya ini in the midst of COVID ini gitu ya. Nah, kita sambil coba renungin ya gitu. Teman-teman kan lebih banyak ketemu keluarga di rumah gitu ya, lebih banyak ketemu orang tua, ketemu adik, kakak gitu ya. Itu semakin teruji gitu. Orang ya. rumah. Iya. Kalau dulu kita mau mengasihi bisa escape gitu kan, bisa aduh lagi nggak mau gitu, bisa kabur dulu ke tempat kerja atau apa. Kalau sekarang kan nggak bisa, dipaksa ketemu nih gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan gitu, kasih itu ada proofnya gitu, ada buktinya. Indri ya, kalau misalkan ada seseorang bilang I love you, aku mengasihimu misalnya kayak gitu ya. Harus bisa di-proof gitu. Lo harus bisa mention what's the proof gitu. Ya Freddy juga gitu ya, gue juga gitu, ya Glennis juga gitu. Coba yang maksudnya ya gitu. Nah itu yang mau ini ya oke. Roma 5 ayat 8 ya, contoh lain lagi ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
Allah menunjukkan kasih-Nya. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Apa buktinya? Di kata-kata selanjutnya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. That's the proof. Iya. Tuh. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa gitu. Jadi kasih itu harus ada buktinya sekali lagi gitu. Ya. Terus Efesus 5 ayat 1 dan 2 ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Nah, ini nasihat buat kita ya. Gitu. Hiduplah dalam kasih gitu ya. Proof gitu, your love gitu katanya. Nah, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kristus Yesus telah mengasihi kita. Iya. Agree? Nah, kata dia, what's the proof? Karena dia telah menyerahkan dirinya. Gitu. Jadi kasih menurut biblical perspektif ya, menurut Christian perspektif itu seperti itu. Jadi kasih itu menyerahkan diri. Ada proofnya gitu, bisa dibuktikan, bisa dirasakan. Bisa dirasakan sama orang yang dikasihi. Akan dibilang. Karena apa ya? Kalau makna kasih dari kita tuh so profound gitu. Dia sulit sekali untuk di-describe gitu. Ya? Makanya Paulus sampai kalau dimulai di ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4 tuh dia sampai bikin 16 keterangan gitu ya. Kasih itu ini, kasih itu ini, kasih itu tidak ini kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Karena complicated gitu. Tapi benar-benar sangat keren banget gitu. Ya, kebayang ya. Gitu. Tapi kan masalahnya begitu di-translate gitu ya. Habis itu kita mungkin dengar di film lah atau dengar di lagu kan jadi beda meaning yang kita pahami ya? Iya jadi rancu gitu kan. Seringkali seperti itu ya. Nah, bahkan ada yang kasihnya bikin deg-degan. Maksudnya kasihnya bikin deg-degan yang di lagu biasanya. Oh, iya jadi kalau berdebar-debar itu kasih gitu ya. Nah, itu bukan. Lu ngomong apa? Enggak, gue pikir kasih apa gitu ya kan. Ya, tau lah cowok-cowok. Lanjut, Tong. Nah, karena kasih di biblical perspektif, kasih yang Kristus tunjukkan itu semenakjubkan itu sulit untuk cari kata yang cukup mudah gitu. Ya, untuk menggambarkan itu. Makanya Paulus cerdas. Dia kayak pagi itu kopinya lagi bener gitu ya, lagi bagus deh. Nah, di ayat 4 sampai seterusnya itu dia describe gitu ya. Dia bantu kita gitu untuk jelasin what is love kayak gitu, ya. Ini adalah 16 description ya, yang dalam 1 minggu ini sudah gue langgar semuanya gitu. Langgar? Iya, yang tidak gue taati gitu ya. Kasih itu sabar. Kita gali satu-satu. Apa sabar? Sabar gimana sih? Kan kita sering kan kalau baca cuma pass through aja. Kasih itu sabar, kasih itu kasih iya, gitu. Coba kita renungin ya, kita gali lebih dalam ya. Apa sih sabar? Sabar itu lawan katanya deh. Kalau katanya sabar, tidak sabar, udah gampang ya gitu. Sabar itu berarti kita atau ini kalau ini teman-teman boleh nambahin gitu, ya. Kalau menurutku sabar itu berarti kita nggak menuntut orang lain untuk berubah sesuai maunya kita, sesuai waktunya kita. Kita menunggu gitu. Kalau memang belum waktunya nggak apa-apa gitu ya. Sabar itu kalau susah sih, sabar tuh susah dideskripsiin. Tapi menurut gue sabar itu kalau lo bilang gue sabaran gue tuh udah habis kayak. Itu aneh banget kan. Sabar gue bisa habis ya. Gue intinya kalau lo ngelihat kalau gue mendefinisikan sabar, kalau lo lihat langit nggak ada ujungnya kan, ya itu sabar. Jadi nggak akan ada ukuran tidak sabar. Kalau lo lagi nggak sabar berarti lo lagi nggak mengasihi. Udah itu aja. Jadi gitu. Kita short kayak. Good point. Udahlah kalau sabar. Kayak lu kayak nggak sabar, lu harus tenang dan lu kayak jadi kayak apa ya, dengan sengaja, bukan kayak perasaan yang nggak gitu. Gue lagi kayak lu berusaha mengalihkan sesuai dengan firman Tuhan kan, tapi ini kayak kasih itu bukan soal itu gitu. Tapi emang harus sengaja mengasihi, sabar sampai situ aja. Gue suka tuh kata-kata itu, dengan sengaja itu ya satu. Terus habis itu kalau tadi statement Glenis yang bilang kalau kalau lu nggak sabar, lu nggak bisa sabar ya berarti lu sudah tidak mengasihi. Seperti itu gitu. Jadi sabar itu gitu, menunggu orang ya untuk menjadi lebih baik gitu ya pada waktunya dia gitu.
tidak bisa kita memaksa dengan oh lu harus kayak begini, lu harus berubah sesuai sama sesuai yang gue pikirkan kayak gitu, yang nggak bisa karena itu tugasnya Tuhan. Kita melakukan yang terbaik aja buat betul. Kan kita seringkali gitu kan, kayak kita udah ajarin, kita udah bimbing orang, udah apa segala, kita udah bantu, tapi kok nih orang nggak berubah gitu kan? Wah gitu. Ya kan gemes kan gitu. Tapi kalau kita mengasihi orang itu gitu ya, siapapun ya gitu, keluarga mungkin itu udah kasih tahu kok masih taruh piring kotor sembarangan, misalnya kayak gitu, kis-kis kayak gitu. Kok nggak berubah-berubah juga ya kan? Gitu. Udah dikasih tahu terus ya sabar. Gitu. Kita tunggu waktunya dia. Gitu, ya. Apalagi contoh, gue masih ingat banget nih. Ini kasih dari bapak gue ya, dari bokap gue gitu ke gue gitu. Dulu waktu SMP itu gue ngebet pengen punya motor. Wah, kan giri kan, ngeliat teman-teman asik lain gitu kan iya, wah kayak gitu. Karena sepedaan ya dulu. Dulu sepedaan. Iya, roda 3 lagi. Roda 3. Makanya dulu hitam banget lah gitu kulit gua gitu ya. Saya bener-bener kayak kebakar matahari mulu gitu. Ya padahal pakai motor juga kebakar matahari sih. Anyway gitu. Apa kalau lu punya kendaraan pribadi itu baik gak sih sebenarnya? Saya secara logika baik ya, bisa kemana-mana, baik-baik aja. bisa lebih produktif ya kan. Kalau misalkan lu bisa bekerja, tapi ya gitu, bentuk kasih bokap gue itu adalah dia sabar gitu, memberikan ini pada waktunya gitu. Di tengah duit ada nggak ada gitu, bisa beli nggak bisa gitu. Saya pada masa itu bisa beliau belikan buat gue gitu. Tapi terus gue ngeronta-ronta nggak, tantrum gue gitu. Gitu, mukul-mukul tembok segala macam. Mau motor apa segala, gue lakuin itu kayak gitu. Kebayang gue soalnya waktu gue ke rumah lu kan tembok lu ada yang retak ya. Jadi itu buktinya ya. Bukti, harus ada bukti. Harus ada bukti. Coba apa namanya? Sabar. Gitu. Saya orang tua gue, terutama bokap gue ya waktu itu yang memutuskan untuk ini beli nungguin gitu. Ya, sampai gue punya SIM waktu itu. Gitu. Dan out of nowhere sampai minat gue untuk punya motor itu udah hilang gitu ya, saya udah nggak semenggebu-gebu dulu gitu. Kalau apa lu pas awal-awal pengen nyetir motor kan sampai merasuk ke dalam tulang gitu ya. Kayak aku pengen loh gitu kan. Iya gitu. Iya. Ya kayak gitu. Selalu mau di full tank, selalu mau bagus terus ya gitu. Udah ini begitu kita udah punya ya biasa aja gitu. Cuma anyway itu sabar gitu, nunggu pada waktu, walaupun itu baik gitu, walaupun motor itu bisa buat kebaikan gitu. Nasehatin orang juga begitu kayak tadi ya gitu, kita nasehatin orang dia nggak berubah-ubah ya sabar, kasih. Sederhana tapi itu yang paling sulit mungkin dari definisi ini ya, menurut gue sih yang paling sulit itu ya sabar. Ukurannya kalau tidak sombong kan kita kayak masih merendah, adalah tindakan nyata, tapi kalau sabar itu. Oh, tunggu dulu. Paulus nanti bakal gacul gitu ya. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Ini menurutku ya, sabar ini menjelaskan yang di bawah-bawahnya nanti, di bawah-bawahnya lagi nanti. Ini kita korek semua. Ini 16-nya kita pasti langgar semua kok. Tenang aja. Dalam 1 minggu kita pasti langgar semua gitu. Baru satu disabar ya. Nah, coba teman-teman sambil renungkan ya yang di rumah itu. Siapakah yang teman-teman sudah tidak sabar gitu ya? Kepada siapakah Anda tidak sabar dalam 1 minggu belakangan? Ada nggak gitu? Coba bayangkan, gitu, diingat-ingat gitu. Kayak udah mulai emosi, lu ya nggak berubah-berubah lah. Jangan-jangan orangnya di sebelah. Ya, jangan orangnya di sebelah atau lagi di dapur gitu ya. Atau orangnya di antara kita. Waduh, orangnya di antara kita. Terus lagi, kasih tidak cemburu. Gimana? Siapa yang mau komen? Sulit tuh pasti tidak sulit. Iya. Nah, kita kalau lagi Freddy, jealous lah. Apa kenapa jealous? Kok Freddy jealous? Kalau kita kan sering gue cemburu. Oh, I see. Ya. Tapi buat gue pribadi ya, kasih di 1 Korintus 13 ini banyak macamnya. Tapi kalau gue disuruh describe, mungkin gue akan paling lemah mungkin untuk mendescribe bagaimana pengertian dan lain-lain. Tapi menurut gue ya, dan apa yang gue alamin minggu-minggu ini gitu kan, kita kan lagi rame sama yang namanya the new normal ya. Dan gue percaya sebenarnya ini juga adalah the new normal kita untuk praktekin kasih di rumah terutama, karena kita nggak lagi engage sama teman kantor, murid-murid kita dan lain, benar-benar kayak kita fokus sama keluarga kita di rumah. Dan somehow orang-orang di rumah lebih susah untuk dikasih ya.
Kayak kalau sama orang luar tuh kayak sama temen tuh kayak enak aja gitu. Orang luar karena gini, kalau orang luar itu kalau lu nggak mau mengasihi dia, misalnya kayak ini bisa ada kesempatan untuk ya udah just run away gitu. Kalau orang rumah kan nggak bisa. Like or gitu. dislike gitu. Iya. Gue bisa punya Lu bisa pilihan. kabur sebenarnya gitu. kayak bener-bener kayak berasa oh ya udahlah gitu loh. Ya kayak ada perasaan yang ya udahlah gitu loh, nggak usah dipermasalahin, dia salah pun kayak ya udahlah gitu. Kalau orang rumah tuh kayak dia udah berkali-kali begini-gini ya. Kayak kita udah tahu banget gitu. Nah, jadi gue setuju kayak apa yang definisi yang Paulus bilang di sini, menurut gue dari kesemua kriteria pengertian itu, kasih itu disengaja buat kita yang mau mengasihi dan orang yang dikasihi. Jadi kasih itu hanya bisa terjadi kalau ada dua pihak, yang mengasihi dan yang dikasihi. Ya dong, nggak bisa. Bahkan ukuran yang kita dibilang proof-nya itu, ukuran yang dipakai bukan lagi ukuran gue mengasihi, tapi ukuran orang itu. Nice. Gitu. Kayak pembina gue bilang gini, lu kalau mengasihi orang, gue ngasih Indri butuh 25.000, gue ngasihnya 20.000, menurut gue udah cukup. Tapi Indri butuhnya 25.000, Indri akan ngerasa kurang. Tapi kalau gue mau mengasihi, gue kasih 50.000, lo akan ngerasa dikasih 2 kali lipat yang lo minta. Jadi bener-bener kayak disengaja secara sadar kita harus mengasihi, bukan lagi kayak pilih-pilih orang, apalagi buat keluarga ya, orang tua dan lain-lain gitu. Dan itu bener-bener kayak sulit tapi harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan ada pengalamannya. Setuju nggak sih? Memang 1 Korintus 13 ini kalau lu baca antara 2 kemungkinan, antara denial, antara lu menyangkal gitu ya, ini ngaco Atau gitu, mengalami bener-bener. atau desperate, putus asa. Aduh, Karena nggak nggak bisa. Jadi nggak ada Nggak pilihan bisa. mengalami Iya, gitu. memang ini nggak akan bisa pakai kekuatan kita sendiri. Ah, Poinnya Frustasi begitu. banget. Atau, susah gitu ngejalaninnya gitu. Pasti dalam semuanya kita udah langgar semua ini 16 Iya, gitu. tapi ini bener-bener the new normal untuk praktekin kasih. Gue percaya itu sih. Iya. Ya. Dan tentu dengan bantuan, dengan pertolongan dari Roh Kudus gitu ya. Kita iya gitu. Kalau lu Fred, Iya. tadi kayak mau ngomong. Iya. Enggak, kalau gue sih agree. Memang untuk di new normal sekarang ya, itu memang kita dituntut untuk mengasihi. Tapi sebelumnya gini, untuk kita mau mengasihi orang lain kayak gitu ya. Terlebih gue nih yang gue alamin begini-begini ya. Jadi kita harus pertama nih, apa ya, merasakan kasihnya Tuhan gitu, Cok. Iya. Kita harus merasakan kasihnya Tuhan dulu. Memang Tuhan mengasihi kita bisa mengasihi orang lain kayak gitu. Seperti itu. Yang gue alamin begini ya, gue kan gue kerja kantoran nih. Gue udah usaha juga, tapi gara-gara work from home, otomatis gue di rumah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue punya channel YouTube gitu, tapi gue nggak bisa keluar kayak gitu kan. Akhirnya apa? Jisti Okolo guys. Nah jadi ya harus ngapain? Akhirnya gue berpikir bahwa banyak orang yang bisa masak gitu kan. Yang tadinya nggak bisa masak, yang tadinya nggak bisa nge-baking, dia bisa nge-baking. Tapi mereka nggak punya media promosi. Akhirnya gue ngomong lah sama partner gue, gimana kita kasih media promosi, tapi kita free-in gitu. Lo nggak usah bayar gitu loh. Di sela-sela kesibukan gue pun gue sempetin kayak gitu loh. Kayak kemarin pun ada kiriman barang jam 11 malam, gue sempetin walaupun gue ngantuk kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue mempraktekkan kasih ini. Gue mau orang-orang yang tadinya nggak ngerti kayak gitu promosi seperti apa atau endorse seperti apa gitu ya gue jelasin kayak gitu, gue educate sampai akhirnya orang ngerasa bahwa barang dia bisa dipromosikan, dan akhirnya sekarang banyak gitu loh orang mau promosi lah kayak gitu ya itu gue kasih free karena gue ngerasa bahwa lewat itu pun Tuhan mengasihi gue kayak gitu, dan gue mengasihi lewat tindakan yang gue bisa kayak gitu. Dan ini beda-beda teman-teman ya, jadi ketika teman-teman bisa mengasihi orang lain lewat hal lain pun lakukan kayak gitu. Ada banyak cara dan hal yang bisa dilakukan kayak gitu. Gitu. Ya, nanti ini akan kita breakdown nanti ya. Berhubung durasi kalau Indri gimana, Indri? Kalau aku mungkin kalau bicara soal kasih, tadi sebenarnya sempat udah dibahas juga tentang sabar. Dan aku tuh ngerasa sabar itu tuh agak nyambung-nyambung sama yang di bawah-bawah nih yang dibilang tidak menyimpan kesalahan. Gitu. Kalau dibilang kita sabar, kita menanti waktu untuk dia bisa berubah, itu juga pasti secara otomatis kita juga nggak menyimpan kesalahan yang dia udah lakukan gitu. Di sini kebetulan dempetnya tuh sama tidak pemarah. Iya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mikir gitu loh, kayak kenapa sih kita kadang-kadang suka marah. Aku sendiri gitu ya pernah ngalamin
kenapa ya tiba-tiba kalau misalnya orang di rumah lah gitu ngomong sesuatu, terus kayak bawaannya tuh kayak pengen ngejawabin, bawaannya tuh kayak pengen ngebantah balik gitu loh. Bahkan kadang-kadang respon otomatisnya tuh marah gitu, kayak padahal kan kalau dipikir lagi nih ya, sedetik kemudian aku mikir lagi, sebenarnya kata-kata yang mereka ngomong itu bener gitu. Maksudnya aku pun ngerti setiap nasihat, setiap omelan yang keluar dari mulut orang-orang rumah tuh sebenarnya buat kebaikan aku juga gitu. Tapi somehow responnya tuh kayak pengen marah gitu loh, kayak kenapa sih, nyebelin banget gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya karena mungkin memang ada banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin menurutku cara nyampeinnya harusnya nggak kayak gini. Mungkin mereka harusnya nggak dengan marah-marah gitu. Atau mungkin apa yang mereka omongin nggak mereka lakukan gitu. Jadi mereka tuh nggak jadi teladan, tapi cuma bisa suruh-suruh doang kayak gitu. Itu jadi kesalahan-kesalahan yang tersimpan, yang mungkin aku nggak ungkapin, tapi tersimpan dan ya udah akhirnya jadi bikin aku kesel gitu kalau tiap kali denger omongan orang rumah kayak gitu. Nah, belajar tentang kasih menurutku banyak banget bicara tentang bagaimana kita juga berespon sama orang lain gitu. Respon kita terhadap apa yang orang lain lakukan, respon apa sih yang ada di pikiran kita ketika kita berinteraksi sama orang gitu. Gitu sih. Sampai yang di sini juga ada ya yang dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya tuh benar-benar kayak kita nggak menganggap orang, misalnya orang yang menurut kita nyebelin ini, kita udah nggak inget-inget lagi dia tuh pernah nyebelin gitu. Makanya kita menutupi segala sesuatu gitu kan. Kita udah nggak lihat-lihat lagi kesalahan dia, tapi yang kita lihat adalah oh ya dia tuh layak untuk kita kasihi. Dia itu apa ya, seberharga itu, selayak itu gitu untuk menerima pengharapan yang terbaik dari kita gitu. Jadi Dan kayaknya, itu susah banget sih. Iya. Itu susah banget. Nah, kayak dalam satu pertemuan nggak cukup ya gitu. Karena luas banget gitu. Yes, Kita pengertiannya baru aja cover 2 gitu. 2 atau 3 gitu. pengertiannya banyak, prakteknya juga banyak macam. Yes. Susah gampang, susah nggak sih? Susah. Susah. Harus gue katakan susah. Iya. Tapi ketika udah ngelewatin, oh gini ya mengasihi. Lucu nggak sih kayak? Tapi berasa lebih human ya. Kita kayak berasa apa ya? Berasa lebih hidup gitu. Kayak, Buatku pribadi, mempraktekkan mengasihi ini membuat aku semakin mengerti betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Iya. Itu paling penting. Kalau kita aja se-struggle ini mengasihi orang gitu, maksudnya kita tahu nih yang benar harusnya mengasihi tuh kayak gini. Tapi dalam prakteknya tuh kayak susah banget gitu. Tapi Tuhan dengan mudahnya mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa gitu. Bahkan ketika kita masih nggak kenal dia, kita nggak tahu dia siapa gitu-gitu, kayak bahkan mungkin kita nggak tahu kesalahan-kesalahan kita gitu, tapi dia udah mengasihi kita. Dan itu yang membuat aku jadi kayak, ya ampun ternyata sebesar ini ya kasih Tuhan gitu. Profound ya. Ini baru 2-3 pengertian pertama nih. Tapi ya ini adalah momen-momen terbaik untuk kita praktekin. Kapan waktunya? Sekarang. Minggu ini, besok. Wah, sepanjang hari kita mau praktekin kasih. Susah? Susah. Tapi kalau nggak dijalanin, nggak akan ketemu. Betul. Apa pengertian? Bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan kelemahan kita? Mungkin aja bukan hanya kita yang orang yang harus mengasihi, tapi kita adalah orang yang harus dinyatakan kasih dari orang lain. Jadi kita harus mengizinkan juga orang lain nolong kita. Jadi itu kayak, wah indah banget sih. The new normal yang indah, bukan yang Jadi boleh lah ya teman-teman secara fisik kita dipisahkan gitu ya dari jarak gitu. Secara jarak kita dipisahkan, tapi secara komunikasi ya, secara hubungan kita tidak boleh terpisah gitu. Nggak boleh terputus ya. Tentu kalau mau praktek ini perlu orang lain gitu kan. Iya. Kita need to stay connected gitu. Bener. Oke. Terakhir mungkin di ini ayat yang ke-12. 12. Kenapa Dri? Ayat 12 kenapa Dri? Dibilang gini, karena sekarang kita telah melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu Kenapa? Itu kenapa sih? Itu kayak sebenarnya kalau dibaca di atas-atas tuh kayak Paulus menjelasin tentang kasih gini. Terus tiba-tiba dia bahas tentang pengenalan. Ada sesuatu yang kayaknya ngeling ya antara kasih dan The more pengenalan. you love, the more you love gitu.
Kalau kita semakin Iya, mengasihi, semakin kita semakin mengenal. iya, Interesting. gitu. Dan dibilangnya ya sekarang mungkin kita belum sempurna, tetapi semakin kita belajar gitu ya, semakin kita yang itu tadi praktek mengasihi dan juga dikasihi, ya itu yang membuat kita semakin apa ya, semakin mengenal seperti kita dikenal gitu, semakin kita tahu kasihnya Tuhan buat kita kayak gimana gitu. Makanya Tuhan bilang hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan kita bersama di bumi, kita semakin mengenal kasih itu. Iya. Rahasia kerajaan Allah gak sih yang terungkap sekali lagi, ya gak sih? Wah, keren. Jadi ya. Christian life itu bukan low order thinking gitu, bukan kayak saat teduh, enggak apa ya. Bukan berarti tidak boleh saat teduh ya, cuma tidak sedangkal itu. Saat teduh itu juga salah satu bentuk proof kasih, kalau iya, kita proof mengasihi. gitu. Itu hanya part kecil gitu dari yang lebih besar, yang lebih profound. Oke. Tapi kita challenge ya. Kita challenge. Kita mau challenge teman-teman untuk mempraktekkan kasih dan juga bersaksi. Betul. Di komsel ataupun kalau memang keren kita akan tampilin di Instagram Iya. Keren gak sih Bisa loh, anak teman-teman. muda praktekin kasih dan itu bisa menginspirasi orang banyak ya di dunia yang kejam ini. Orang jadi makin mencintai Kasih dirinya makin sendiri. dingin. Kasih akhirnya. Ya kan? Nah teman-teman kalau mau mulai dari mana, teman-teman boleh buka 1 Korintus 13 ayat 4 tadi sampai ke bawah gitu ya. Direnungkan. Nah teman-teman direnungkan dalam 1 minggu terakhir ini siapa orang yang teman-teman hilang kesabaran? Coba bayangkan wajahnya, ya. Terus Freddy. coba Freddy. sabar. Ini yang muncul Karena ini dia makan terus, dia makan terus di jam gue lihat dia makan terus. Dia makan terus. Sorry guys. Iya. Ya mungkin bisa diberesin di belakang lah ya. Kasih bagi deh, biar aman. Terus 1 minggu belakangan kepada siapa teman-teman nggak murah hati, teman-teman cemburu sama siapa, ngelihat IG siapa terus teman iri gitu kan, wah ini orang beli HP baru, beli something baru gitu, terus iri gitu, itu cemburu kayak gitu kan. Atau saat orang lain dapat prestasi dia iri gitu, and so on gitu ya teman-teman. Jadi dan coba praktekkan gitu. Kita mau sama-sama belajar gitu ya, tentu dengan pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya teman-teman. Ya, karena ini sangat sulit Sama teman-teman komsel ya. Iya. Jadi cerita biar saling menguatkan. Iya betul, itu juga Jangan perlu, gitu. struggle sendiri, Jangan kayaknya struggle terlalu sendiri. berat. Yes. Harus diceritakan. Ya, gitu. Iya, kalian nggak bisa sendiri. Keren. Berat. Iya. Aku Biar aja. siapa aja. Ngomong siapa nih? Sudah. Kita berdua berat. Berat. Oke, saya mengundang teman-teman semua, mari kita berdoa teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan ini boleh dengan pertolongan Roh Kudus ya, boleh kita lakukan bersama-sama. Dan kita bisa menjadi garam dan terang teman-teman. Kita bisa memberkati lingkungan kita, tempat kerja kita, keluarga kita. Dan yang terutama pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih atas kesempatan hari ini Bapak kalau kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual Tuhan lewat dunia maya. Boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan di 1 Korintus 13 tentang kasih Bapak. Hari ini kami memohon pertolongan tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Bapak dengan hikmat kami yang terbatas ini Tuhan, dengan kemampuan kami yang terbatas ini. Tapi mampukan kami Bapak untuk mengerti dan juga untuk melakukan kasih agape Bapak. Lewat pertolongan Roh Kudus-Mu Bapak. Dan biar kami boleh melakukannya dan biar ada orang lain yang boleh diberkati merasakan kasih-Mu melalui kami Tuhan, dan lewat kasih itu mereka boleh mengenal Yesus dan pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Mari teman-teman, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Percayakah engkau kalau berkat itu datangnya dari Tuhan? Jika iya, mari arahkan hatimu pada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kasih penebusan dari Yesus Kristus yang menguduskan kita, yang menebus dosa kita, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus mengasihi orang lain di sekitar kita.
akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ayo, Yorobun. Ya Robun. Gimana sharingnya hari ini? Betul teman-teman, karena nggak cuma satu, tapi ada 4 orang kakak yang dipakai Tuhan luar biasa. Sharing tentang kasih, tentang LOVE. Yoi, kita harus mulai mengasihi daripada nunda-nunda. Kenapa nggak sekarang aja? Betul, berarti kita harus tetap mengasihi ya. Betul banget. And then? Langsung aja kita masuk ke pengumuman hari ini ya. Reza dan Aldo nggak bosan-bosan untuk ingetin teman-teman kalau kalian bisa persembahan dan perpuluhan melalui nomor dan nama rekening yang jangan lupa ya. Betul banget teman-teman. And then kita juga hari ini ada compassion teman-teman. Pastikan teman-teman yang udah daftar, teman-teman ikut dan join bersama kita. Asik. Betul banget. Seru-seruan ya. Betul, seru-seruan karena kita akan bahas tentang sesuatu yang luar biasa aja di compassion tahun ini. Asik. Oke, sekian untuk pengumuman minggu ini. Thank you for watching and Let our life be sparkling all the way.